وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tamasaka bisnati ila midin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam serial Jawab Fitnah dengan Fakta. Pada seri atau episode yang ke-8 ini kita akan membahas tentang jawaban terhadap tuduhan radikal terhadap dakwah terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau dakwah Salafiyah. Ya, dakwah Islah Salafiyah. Tuduhan ini cukup sangat familiar ya di mana-mana. Bahkan di masyarakat ya dijadikan sebagai isu yang santer untuk menjelek-jelekan, untuk menjegal berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang mereka cap sebagai Wahabi, kemudian dilabeli kaum radikal. Kemudian juga dikait-kaitkan orang berjenggot secara dengan radikal, ya. Kemudian juga banyak sekali, ya, dan bukan hanya para pendakwa-pendakwa yang anti dengan dakwah sunnah atau anti dengan dakwah salafiyah, dakwah salafi atau kaum salafi, tapi juga termasuk sebagai penegak hukum pun ikut-ikutan tentang permasalahan seperti. Dan kami punya pengalaman yang cukup banyak tentang hal bukti tadi ini dalam dakwah, ya, bagaimana sebagian daripada penegak hukum pun tidak memiliki semacam klarifikasi yang harus dilakukan, ya, sehingga dengan mudah mencap, menjustifikasi dan sebagian kelompok orang-orang yang menuduh ini adalah kaum radikal. Maka pada perjumpaan kita kali ini dalam episode yang ke-8 ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya dan usaha maksimal dan tidak ada taranya sebetulnya jika dibanding dengan kelompok-kelompok yang suka menuduh dakwah salafiyah dengan dakwah wahabiyah, mengatakan kaum radikal. Saya waktu pernah saya ceritakan bagaimana ketika di sebuah lembaga bekas Bangpol di salah satu kabupaten, ketika kami klarifikasi tuduhan-tuduhan itu, ya, saya menantang untuk kepada sang penuduh untuk membuktikan mana dari guru-guru kalian, daripada tokoh-tokoh kalian yang menulis tentang bantah terhadap kaum radikal itu dengan betul-betul mengakar di dalil yang jelas, karangankah, tulisankah, tunjukkan, ya, yang betul-betul mengupas ke akar-akarnya. Kemudian saya membawakan tulisan saya yang sudah mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang bagaimana pertama sejarah dan penanggulangan terorisme, ya, sebab-sebab dan penanggulangan terorisme, kemudian juga ISIS ditinjau dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian juga pandangan politik Ahlussunnah wal Jamaah terhadap penguasa, kemudian juga pelanggaran syariat yang dilakukan oleh kaum teroris, kemudian juga tatbik syariah, tentang tatbik syariah di Indonesia, judulnya saya kurang ingat sehari, ya, itu bisa dilihat di di Google Scholar, ya, di halaman saya sendiri. Itu judul-judul itu ada di sana, dan itu tentu saya ngambil faedah dari kita para ulama, dari ulama-ulama salafi yang menulis tentang bagaimana cetakan kaum radikal tersebut, ya, dan ini bukan 1, 2, 3 karangan mereka, ya. Oleh sebab itu kalau masih ada orang masih menuduh, ya, ini adalah kaum radikal, Wahabi radikal atau semacamnya, ini sebuah fitnah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulisan yang saya pernah itu teroris, sebab dan penanggulangannya, pandang politik Ahlussunnah terhadap penguasa, kemudian juga perda syariat, ya, perda syariat dalam tinjauan konstitusi, fakta, sejarah dan akad Islam, ya, kemudian juga yang satu segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Kemudian ISIS, ya, dalam tinjauan akidah Islamiyah, dan juga beberapa tulisan-tulisan lain yang mungkin antum bisa istifadah, hak dalam tinjauan hadis-hadis Nabi. Kemudian juga
dalam bahasa Arab tentang pelanggaran-pelanggaran usul allati khalafa fiha al-khawarij ala sunnah, yaitu pokok-pokok akidah yang diselisih oleh pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diselisih oleh kaum Khawarij. Ya, kemudian juga saya menulis tentang klarifikasi Syekh Muhammad Wahab tentang hakikat dakwahnya kepada masyarakat Qasim. Ini jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang ada di masa beliau, dan itu masih diulang-ulang oleh orang Hafari. Ya, dalam itu kehobian mereka, ya, canduan dalam bahasa salah seorang kiai mereka, kecanduan, ya, memfitnah orang, ya, tanpa ada bukti dan fakta, ya. Kemudian kalau kita lihat fakta yang dalam kenyataan sekarang, dalam kenyataan pokoknya orang-orang yang terlibat terorisme di Indonesia itu apa belajar kepada ulama-ulama Wahabi? Ya, apakah ulama-ulama Wahabi yang dicari mereka sebagai ulama Wahabi? Apakah ulama Salafi? Tidak ada. Ya, sekian banyak dari teroris yang ditangkap di Indonesia, apakah ada bukti mereka itu betul-betul pernah belajar? Saya tahu salah seorang tokoh dari teroris yang ditangkap, yaitu dia pernah membelajar satu kampus di salah satu kampus di Jakarta sama saya, dan dia mengambil pemikiran itu bukan dari pemikiran pendidik kampus, yaitu dengan karangan Muhammad Al-Maqdisi yang tentang takfir yang dia pahami. Jadi di luar itu udah bukan orang Wahabi, dan itu orang Saudi juga, ya. Dan sekali sebetulnya bahkan fikrah takfir ini banyak muncul dari Mesir, ya. Ayman Zawahiri, kemudian juga siapa lagi itu, lupa saya namanya, kurang ingat saya hari ini. Dan itu tuduhan-tuduhan itu masih banyak di tengah masyarakat, bahkan, ya, sebagai tuduhan. Dan bahkan saya sendiri, salah seorang tokoh di tempat saya berdomisili ini, itu melaporkan, saya punya bukti di bawah itu, melaporkan ke Menteri ke Dirjen Pendidikan Tinggi kalau nggak salah, ke Kapolri, ya, kemudian BNPT, kemudian juga Gubernur, ya. Dan ini sudah pernah dicek langsung oleh seorang yang diminta oleh gubernur di tempat mengisi. Itu orangnya ngaku kepada saya dan bertanya kepada saya dan mengambil kepada saya hadir seminar dari salah satu kampus di Islam di Surabaya, dan beliau di bagian personalia waktu itu, dan beliau adalah yang waktu Bom Bali yang mengklarifikasi ke Abu Bakar Ba'asyir dengan beberapa orang intel gitu, beliau sendiri. Dan beliau yang berhasil mengambil Abu Bakar Ba'asyir tentang kejadian itu, dan beliau bercerita, dan beliau menceritakan bahwa ketika surat sipulan ini mengadukan itu, ya, itu ada klarifikasi yang dilakukan oleh pihak, dan beliau mantan juga Kendepak daerah salah satu provinsi tempat domisili saya. Kemudian beliau diminta oleh gubernur untuk melakukan klarifikasi dan cara menginteli, dan kata beliau, saya tidak mau memberikan tugas ini kepada orang lain, dan saya turun langsung ke lokasi. Dan saya waktu itu menguntit kalian, kampus kalian, kata beliau, sampai ke Papua, kemanapun kalian pergi, saya ikut itu. Saya naik, saya pakai motor, dan saya kayak mancing-mancing. Dia cerita sendiri, dan tidak ada saya temukan apa yang mereka tuduhkan kepada kalian, nggak ada selama tuduhan. Itu adalah beliau yang bercerita sendiri. Saya dipanggil ke kantor ruang beliau. Waktu kita salah seorang dosen lain, yaitu Ustadz Muhson, itu kita hadir dalam suatu seminar. Ketika ketemu, kalian di mana, dari daerah Jember gitu, dari tamu wawancara, beliau bilang bahwa saya pernah bertugas menginteli kalian, dan saya bekerja benar, dan saya tidak percayakan ke pihak lain gitu. Dan beliau sudah memberikan rekomendasi ke gubernur, tapi nggak tahu ya, masih aja isu-isu itu masih disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka oleh sebab itu ini adalah saya akan buktikan bagaimana karya-karya para ulama Salafiyah, ulama Salafi yang menulis kitab-kitab untuk menerangkan berbagai penyimpangan para radikal, dan bagaimana upaya-upaya mereka dalam melakukan menangkan para radikal itu. Pertama, kalau kita ambil dari karya Muhammad di antara kaum radikal itu kan menentang penguasa. Di dalam kitab Ushul Sittah ini punya Muhammad Wahab sendiri, itu, dan juga dalam kitab dalam risalah beliau Al-Qasim itu, ini adalah al-aslus salis. Dasar yang ketiga itu beliau konteks sekali menyatakan tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Asal kedua adalah tentang wajib menjaga persatuan. Ya, beliau sebutkan inna tamam ijtima'i was-sam wa ta'ah. Jadi kesempurnaan dari menjaga persatuan wajibnya taat dan patuh kepada liman ta'amara alaina, yang menjadi pemimpin kita. Jadi kalau ada orang yang Wahabi itulah anti NKRI, lalu membuat pelang-pelang di depan kampus-kampus RI, di kampus-kampus orang-orang Salafi mengatakan NKRI harga mati. Ya, kami nggak ada orang-orang yang memberontak kok.
Kami tidak pernah ajaran kami tidak pernah mengajar orang untuk memberontak. Bahkan kitab-kitab yang akan saya lihatkan ini semua menjelaskan bagaimana akidah jelas di kalangan para ulama salafi tentang bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat solid dalam mentaati pemerintah, tetapi tentu dalam hal ma'ruf. Tapi kalau ada pelanggaran bukan berarti mereka main di medsos, main jalan-jalan, tidak ada itu. Dan merupakan pelanggaran manhaj, ya. Maka kalau ada mengatakan orang Wahabi, yang mereka katakan Wahabi atau kaum salafi itu adalah sangat membahayakan NKRI, itu dusta dan bohong nyata. Karena di antara kitab-kitab yang kami pelajari semuanya itu mengajarkan kita adalah untuk ada patuh kepada pemerintah. Sehingga kaum-kaum Khawarij pun menuduh wah ini kaum Murji'ah. Ya. Jadi tak ada patuh kepada orang yang dipimpin kita. Walau kana Habasyian, walau dia bukan dari keluarga yang terhormat, ya. Ya, dan kemudian beliau mengatakan pabayan Allah ada bayanan syai'an kafian. Ini penjelasan sangat luas. Jelas di Al-Quran, diwujuhin min anwa'il bayan, dan berbentuk versi penjelasan syar'an wa qadaran, baik secara syar'i maka beliau takdir. Kemudian ini, ya, salah satu saya ingin mengatakan karena dalam sebuah pertemuan, ya, di Bali gitu, ya, dipanggil ketua-ketua sekolah tinggi dan berbicara itu salah satu tokoh pemerintah mengatakan bahwa ajaran Muhammad itu sumber radikal. Nggak pernah belajar, nggak tahu bagaimana ajaran Muhammad Wahab, nuduh-nuduh sembarangan. Ya, buktikan di mana ada hasutan-hasutan untuk melawan pemerintah dalam ajaran-ajaran Muhammad Wahab atau dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Coba jelaskan. Saya ingin bukti, ya. Kalau ada saya akan bakar kitab-kitabnya kalau memang ada hasut untuk melawan pemerintah. Maka ini salah satu bukti kedustaan, ya. Nah, kemudian coba lihat. Saya lihatkan bagaimana fatwa-fatwa ulama ini kumpulan kitab. Silakan dimiliki oleh para penegak hukum yang mencurigai selama ini kaum Wahabi adalah radikal atau Salafi radikal. Silakan lihat. Ini fatwa-fatwa al-fatwa syar'iyyah fi qadaya asriyah. Fatwa syar'i dalam permasalahan kontemporer. Apa saja pembahasannya? Adalah yang pertama takfir wal khuruj ala ulatul amr wa naqul bai'ah wasabbul ulama. Ini dicarangkan fatwa-fatwanya, yaitu tentang penjelasan takfir, hukum merontak ke penguasa, kemudian juga naqdul bai'ah, itu membatalkan bai'at, maksudnya para pemerintah yang resmi, kemudian mencela ulama. Itu hobinya orang radikal memang. Hobinya orang radikal, maka di sini jelaskan nih fatwa-fatwa. Ini lihat bagaimana fatwanya nanti. Bagaimana fatwa Anda baca, dan ini sudah diterjemahkan. Jadi kalau bila saya minta baik Pak Mui, para tokoh-tokoh agama di Nusantara, baik tokoh nasional apapun saja, ya, tolong ditranslate, ya, dibacakan ini. Kalau nggak bisa paham bahasa Arab, ya mintakan orang dibacakan benar nggak orang Wahabi itu ancam NKRI, ancam bagi NKRI, atau kaum Salafi itu adalah kaum radikal, ya. Ini yang topik dibahas fatwa-fatwa ini. Fatwa Syekh bin Abdullah Aziz bin Abdullah bin Alih, kemudian fatwa Saleh bin Fauzan al-Fauzan, fatwa Abdul Muhsin bin Nasir al-Bekan, kemudian fatwa Muhammad bin Hasan al-Syekh. Ya, kemudian di sini apalagi tafjirat wal iqtialat wa khatf at-ta'irat, yaitu menjelaskan tentang hukum apa? Tafjirat, peledakan-peledakan. Kemudian apalagi iqtialat, yaitu penculikan-penculikan. Kemudian wa khatf at-ta'irat, yaitu melakukan pembajakan pesawat. Baca fatwanya, dibolehkan atau gimana? Tidak pernah satupun fatwa di dalam ini membolehkan hal itu. Kemudian apalagi muqata' muntajatul kufar, bagaimana pula fatwa tentang memutuskan memboikot, ya, memboikot itu hasil-hasil makanan-makanan yang datang dari kafir, ya, pemboikotan. Kemudian mengkafirkan rijal amni wa qitalihim, bagaimana pula hukum membunuh para barang keamanan, ya, mau disebutkan sini, ya, mengkafirkan mereka. Ini ada fatwanya, ya, semua dilarang oleh ada dalil-dalil dengan lengkap. Begitu bukan 121 penjelasan ini oleh ulama-ulama Salafi, ya, menjelaskan tentang mengharamkan perbuatan tersebut. Kemudian apalagi al-amaliyat al-fidaiyah intihariyah, hukum yaitu tentang bom bunuh diri, hukum bom bunuh diri. Silakan baca buku ini, fatwa-fatwa ini apakah membolehkan atau tidak, ya. Kemudian kemudian juga Sa'dul Faqih wa Muhammad Mis'ari wa Usama bin Ladin. Ini fatwa-fatwa membongkar kesesatan mereka yang ketiga.
Kemudian al-jihad wa dhawabit syar'iyyah. Kemudian penjelasan tentang jihad yang syar'i itu bagaimana? Dijelaskan di sini. Kemudian al-mudhaharat wal musayyarat al-i'tisamat. Jadi bagaimana hukum demonstrasi? Kok bisa-bisanya nuduh kaum Wahabi atau orang Salafi itu radikal? Mereka berdemonstrasi aja dilarang. Halo. Ya, kami tak pernah dibolehkan oleh para ulama-ulama kami untuk berdemonstrasi, apalagi melakukan peledakan-peledakan. Ya, ini fatwa-fatwanya jelaskan. Ya. Kemudian apa lagi ini? Kunut nawazil fi fawaid wa du'a ala umum al-kufar bil halak. Ini jelas hukumnya bagaimana pula. Kemudian qatlul mu'ahadin. Bagaimana hukum membunuh orang-orang non-muslim yang diberi keamanan oleh negara. Ya, wal mustamanin, mu'ahadin yang ada perjanjian bilateral dengan negara-negara. Wal mustamanin diberi keamanan, ya, wa ziwar biladil islamiyah, atau orang yang datang ziarah ke atau mengunjungi wisatawan ke negeri-negeri Islam. Semuanya ada fatwa di sini. Dan itu menyatakan dilarang melakukan hal seperti itu. Silakan baca. Kalau setelah ini masih aja keluar-keluar radikal-radikal, subhanallah, memang apa maunya? Ya. Itu namanya candu memfitnah, ya. Kemudian asbab nasar tamkin. Nah, itu penjelasan tentang sebab-sebab adanya pertolongan dari Allah SWT. Ini salah satu kumpulan fatwa. Kemudian kumpulan lain. Kumpulan fatwa yang lain ini. Fatwa al-la'imah, ya. Fatwa al-a'immah fi nawazil al-mudlahimah. Yaitu fatwa para ulama tentang kejadian-kejadian yang sedang menghirup pikuan, yang sedang berbahaya. Nah, kemudian tabriyatu da'wah wa atba' Muhammad Wahab min tuhmati tatarruf wal irhab. Yaitu penjelasan, yaitu berlepas dirinya dakwah, tabriyah, bersihnya dakwah dan pengikut Muhammad Wahab dari tuduhan tatarruf, radikal dan teroris. Ya, ini ya bukunya. Tolong baca. Silakan baca apa fatwa-fatwa di sini. Ya, silakan baca. Banyak sekali pembahasannya. Pembahasan cukup hampir mirip itu. Ya, ini disebut at-tafjirat takhrib fi biladil Islamiyah agariha, yaitu fatwa tentang hukum peledakan atau penghancuran, ya, di negeri Islam dan lainnya. Nah, kemudian apa lagi? Ikhtitab al-irad wa banil insan, hukum yang membajak pesawat dan orang yang ada dalamnya. Kemudian juga at-tatawuf wa takfir wa syai' min sifat al-khawarij. Penjelasan tentang radikal, pengkafiran, ya, takfir, dan penjelasan sifat-sifat khawarij. Nah, kemudian hukukul ulama wa khuruj alaihim wa hukmul khuruj alaihim, yaitu hak-hak penguasa dan haram dan hukum memberontak kepada mereka, ya. Kemudian al-ittirabat wal i'tisamat, hukum mengadakan berbagai macam kericuan, ya. Kemudian a'nu fil ulama, hukum mencela para ulama. Kemudian juga fatwa tentang hukum asy-syai'at wal istima'iha, ya, hukum menerima berita-berita yang hoax, asy-syai'at wa istima'uha. Ini juga ada di sini dijelaskan, ya, menyebarkan berita-berita yang tidak jelas dan hukum mendengarkannya. Kemudian aliyat intihariyah, aliyat intihariyah ini adalah percobaan bunuh diri atau bom bunuh diri, ya, bom bunuh diri. Nah, kemudian as-sulh wal jihad, mana hukum berdamai dengan non-muslim, hukum negara berdamai dengan non-muslim, dan jihad, hukum jihad dijelaskan di sini. Al-ightiyalat, penculikan, paham pula hukumnya. Wal mudhaharat. Jadi di sini dijelaskan oleh para ulama ini semua hukumnya. Tidak ada yang membolehkan satu pun fatwa-fatwa ulama kami yang membolehkan hal yang disebutkan tadi. Ya, ini fatwa para ulama diberi takdim oleh Abdul Aziz Ali Syekh, yaitu ketua Hayat Kibar Ulama,
kemudian Dr. Shalih bin Fauzan, Udhu Hayat Ulama, dan dikumpulkan oleh Muhammad bin Hasan Al-Qahtani. Ini kumpulannya fatwa-fatwa ulama kami ya, yang memberikan tuntunan bagaimana membebaskan ya orang-orang dari pikiran radikal atau teroris. Baik, ini adalah as-Saudiyun wal irhab, ru'yah alamiyah. Dia kan sering menuduh Saudi sumber teroris macam mana? Justru Saudi sendiri korban dari teroris betapa banyaknya ditangkap di sana. Ya, bahkan kita pernah melihat proses penangkapan mereka, perang-perangan gitu. Nah, ini adalah pernyataan berbagai tokoh yang pernah hidup di Saudi Arabia, yaitu berbagai tokoh-tokoh internasional, mungkin duta atau bagai utusan macam ini. Ya. Coba lihat di sini, ya. Al-Irhab al-Yawm, teroris hari ini. Dijelaskan apa maksudnya. Ya, kemudian penjelasan ahdas 11 September. Kemudian mauqif Islam min al-irhab, pandangan Islam terhadap teroris. As-Saudi wal irhab, ya. Al-Wahabiyah wa tasdid irhab Abdurrahman Zubaidi, ya. Apakah ada hubungan antara Wahabi dengan teroris? Al-Hukumah Saudiyah wa Tanzim Qaidah. Ini juga menjelaskan hubungan, ini tulisannya pemerintah Saudi dan hubungannya dengan apakah ada Tanzim Qaidah. Ini ditulis oleh tokoh-tokoh dunia yang menafikan bahwa tidak ada sama sekali indikasi bahwa apa-apa yang mereka dukan bahwa itu adalah bahwa pikiran-pikiran yang radikal itu lahir dari Saudi Arabia. Nah, ini tokoh-tokoh internasional yang menulis. Ya. Ini kita menjelaskan tentang wajibnya taat kepada penguasa. Ta'atu ulil amr wa asaruha fi tahqil amnil watan. Wajibnya taat kepada pemimpin dan bagaimana hasilnya dalam menciptakan ketenangan atau ketentraman negara. Kemudian ini lagi, ya, ta'atu ulil amr wa fi tahqil amr, mirip ini, ya. Di sini penulisnya Dr. Ahmad bin Yusuf bin Ahmad Ad-Darwish, ya. Ini adalah Ustadz Musyarik, ya, di Kuliah Syariah Riyadh. Judulnya mirip, Ta'atul Amr wa Saraf Kami, ini dicetak oleh Kementerian Agama Kuwait. Taat kepada pemimpin dan bagaimana buahnya dalam menciptakan ketentraman negara. Kemudian apa lagi? Ini juga kita isma wa ati'u. Ta'atul amri wajib syar'i. Taat kepada pemimpin adalah wajib secara syar'i. Ya. Wa asl azim usuluddin, merupakan salah satu usul terpenting dari usul agama ini. Ya, ini Falah bin Ismail bin Mandakar. Ya, Mandakar ini adalah seorang syekh di Kuwait. Kemudian kitab Muamalatul Hukam, Fidal Kitab Sunnah, karangan ya Dr. Abdul Salam bin Barjas. Ya, ini baca kitab ini, apakah ada di antara ajaran-ajaran dakwah Salafi atau yang dituduh Wahabi itu mengajak untuk melawan pada penguasa, mengganggu keamanan negara? Baca ini, Muamalatul Hukam Fidal Kitab Sunnah. Ya. Baik. Kemudian ini, An-Naqdu ala Mujawizil Muzaharat wal I'tisamat, yaitu bantahan terhadap orang yang membolehkan demonstrasi dan penjarahan. Ya, tulisan Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Eid, Ustaz Sunnah Ulumiha Al-Musyarif bi Jami'atul Imam Muhammad Nusub Islamiyah Riyadh. Ya. Jadi di mana masih sudah diberikan bukti-bukti bagaimana dan bisa dilewat ceramah-ceramah banyak sekali ya di YouTube, masih aja nuduh Wahabi radikal ataupun Salafi. Kemudian ini adalah munakashat hariah lila samati asyar mutalab bi hukam. Ini adalah tentang berbagai diskusi ya, 18 masalah yang berhubungan dengan pemimpin kaum muslimin. Nah, ini bantahan terhadap syubhat-syubhatnya orang Khawarij, orang kaum radikal.
Ya, contohnya syubhat mereka, laisu min Quraisy. Mereka memberontak kerana pemimpin tidak dari Quraisy. Akhadul hukum biquwah, atau mereka alasan memberontak merebut kekuasaan dengan senjata. Kemudian lam ubayyi binafsi, atau dia syubhatnya adalah aku tidak pernah berbayat. Ya, atau al-musyrikuna wa jazatul Arab. Jadi mereka menganggap tidak mengusir orang musyrik atau macam syubhat-syubhat mereka. Isti'anu bil kuffar, kemudian juga syubhat mereka membolehkan membantu pada orang kafir. Nah, ini dibantah oleh para ulama di sini. Kemudian adha'u amwal daulah, atau mereka mengatakan ya menyia-nyiakan harta negara. Ini alasan-alasan yang digunakan, argumentasi-argumentasi yang digunakan oleh para kaum radikal di dalam merekrut dalam mencari pengikut. Ini dikupas syubhatnya semua di sini. Wajarul billatihi ahsan. Ini dikupas semua syubhatnya sini dalam kitab ini, ya. Kemudian juga syubhat namanya takfir jami' hukam, suka mengkafir semua pemimpin. Khuruj ala fasik, bolehkannya memberontak kepada pemimpin yang fasik. Khuruj ala al-mubtadi, bolehnya memberontak pada pemimpin yang melakukan bid'ah. Khuruj ala zalim, bolehkan khuruj kepada pemimpin yang zalim. Ini adalah argumentasi syubhat-syubhat yang ada di pemikiran orang-orang yang membolehkan memberontak. Ini dibantah syubhat-syubhat ini semua. Syubhatnya lagi adalah yahkumul bighairi manzalah, mereka menjalankan hukum tidak berdasarkan Allah. Ya, yuwalun al-kufar, mereka berwaris kepada orang kafir. Ini syubhat-syubhat mereka untuk menjatuhkan penguasa resmi. Kemudian al-kufar al-muslim, mereka telah bersongkol dengan orang kafir untuk membinasakan kaum muslimin. Ini syubhat mereka. Kemudian apa lagi? Amatul jihad, pemimpin telah mematikan jihad. Kemudian apa lagi? Ya, yusjiduna du'at, mereka telah menahan para du'at. Ini syubhat-syubhat yang mereka bahkan untuk merekrut pengikut mereka, untuk meningkatkan rasa emosional mereka melawan penguasa. Ini dijawab syubhat-syubhat itu semua dalam kitab ini. Maka saya tantang yang kaum-kaum sama itu radikal, punya tulisan enggak ulama-ulama antum yang selama ini suka menuduh orang lain sebagai radikal? Ini boleh lihat fatwa-fatwa kitab-kitab yang tulis, ada enggak? Ya, bahwa kami membela ini bukan karena mengejar jabatan, enggak ada di antara kami yang mengejar jabatan, enggak ada. Kami ini adalah bagian dari akidah, asas akidah, salah satu usul min usul akidah dari akidah Ahlussunnah Jamaah yang kami pertahankan untuk tetap setia kepada pemimpin. Ya, tapi bukan berarti setia membuta, yang saya tetap tidak ditaati, betul. Tapi bukan berarti menjadikan itu alasan untuk meninggalkan ketaatan dalam perintah-perintah yang lain. Baik. Ini sudah kita sebutkan tadi ke Abdus Salam bin Bas, ya, Muhammad Tulkam bin Kitab Sunnah. Kemudian juga al-wardul maktuf, setangkai bunga fi wujubi ta'ati wal amr muslimin bil ma'ruf. Ya, setangkai nasihat lah, setangkai bunga, ya, tentang wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslim dengan ma'ruf. Kanan Abi Abdurrahman Fauzi Al-Athari. Ya. Kemudian bagaimana pula ini juga hukuk gair muslimin fi biladil Islam, dijelaskan bagaimana hak-haknya orang yang non muslim di negeri Islam. Kemudian adalah al-ihkam fi sibri ahwal hukam. Nah, ini penjelasan lebih rinci sebetulnya kondisi-kondisi pemimpin, ya, dijelaskan hukumnya masing-masing oleh guru kami, ya, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahili. Kemudian ada karya Syekh Abdul Razak jadi Musalabar yang sudah sering juga namanya didengar di Indonesia, Amnul Bilad Ahamiyatu wa Wasail Tahqiqi wa Hifdh Hamiyatu wa Wasail Tahqiqi wa Hifdhuhu, ya, adalah ketentraman negara, menjaga keamanan negara. Menjaga keamanan negara, ya, pentingnya dan cara-cara jalan untuk mencapai keamanan negara, dan wahib itu menjaga keamanan negara itu. Baik. Kemudian apalagi penjelasan akidah Ahlussunnah fil bai'ah wal imamah. Akidah Ahlussunnah tentang hukum bai'at dan kepemimpinan. Ya. Karangan Fawaz bin Yahya Al-Ghuslan. Nah. Kemudian ini sama dengan judul tadi, ya, ini cetakan lain. Al-ahkam, Al-ahkam fi sibri ahwal hukam, yaitu berbagai hukum, tinjauan berbagai hukum terhadap kondisi berbagai pemimpin, ya, wa masyarakat rakyat fiha min al-ahkam, dan bagaimana seorang rakyat dalam menyikapi tuntunan agama dalam menyikapi hal itu. Kemudian ini ada lagi hasadul irhab, yaitu tentang
membahas berbagai efek negatif dari terorisme. Ya, terorisme yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Misfar Az-Zahrani. Dan masih banyak kita lain, teman-teman, ya. Kita masih bingung, nggak bagaimana kalau masih orang suka menuduh dan candu menuduh, apalagi tanpa fakta dan data. Subhanallah, ini sudah memang apa yang ada di dalam hatinya, ya, kedengkian yang berlebihan, kebencian yang tidak berdasar, ya. Allah hasibuhum, Allah yang kami hisab mereka tetap segala hal itu. Ya, demikian penjelasan yang dapat kita bahas. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan libur dulu sebentar ya. Besok 9 Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah juga, jangan lupa. Ya, hari Jumat kita insya Allah lebaran. Kemudian Sabtu ada hari tasyrik sampai hari Senin ya. Kita libur beberapa hari setelah hari tasyrik ya. Nanti akan tunggu aja infonya untuk untuk atau episode berikutnya. Tunggu aja info. Insya Allah kita akan lanjutkan episode berikutnya. Ada fakta-fakta yang akan kita kemukakan. Kita tidak perlu banyak berdebat lagi, karena syubhat-syubhat mereka akan terbantahkan dengan menunjukkan karang-karang para ulama yang mengingkari, menjelaskan kebatilan-kebatilan Tuhan tersebut. Terima kasih teman-teman. Mungkin pada ngantuk ya atau lapar, minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu, santai wae, jangan terlalu serius ya. Tapi inilah kenyataan di dalam dunia dakwah. Bila kita lihat ya, kadang-kadang orang-orang memang tak peduli dengan menuduh itu, seakan-akan tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jumpa kita untuk episode yang 8 ini. Moga-moga baik penegak hukum, baik para dai, baik para ustadz, para kiai, para habaib ya, dapat menyaksikan bagaimana karya-karya para ulama Salafi atau yang dicap Wahabi dalam menangkal ya radikalisme atau paham radikalisme dan terorisme. Karya-karya yang tidak ini mah baru sedikit ya, segelintir dari karya-karya mereka, belum apa-apanya ya, karena saya nggak punya duit juga beli buku gitu ya, hanya sebagian ya yang dapat dibeli ya, kemudian sebagian ada yang dikasih gratis juga ya. Itulah teman-teman yang dapat kita bahas, bahwa kita tidak perlu banyak membantah, kita buktikan di mana Anda melihat ada orang-orang yang dibidik melalui buku-buku ulama ini, mereka itu berpaham radikal atau menghasut orang untuk menentang penguasa dan seterusnya lain sebagainya ya, atau suka mencela para ulama. Itu bukan didikan para ulama kami ya. Banyak sekali kita ulama kami yang mendidik kami agar kami selalu berdakwah mementingkan ilmu, berdasarkan ilmu yang menjalankan usul-usul Ahlussunnah wal Jamaah. Nah inilah ya, demikian semoga rangkaian dari episode ini mencerahkan sedikit masyarakat lah ya. Jangan mudah terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti ya. Dipersilakan berkunjung ke kampus-kampus ya yang di bawah bimbingan kami ataupun lembaga-lembaga di bawah bimbingan kami. Tanyakan ke sana apa yang diajarkan, apa ada kita-kita yang diajarkan ya, apa benar ada unsur-unsur radikal yang diajarkan. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan saya tentang nggak ada yang mengajarkan tentang akidah wajib taat pada penguasa seperti di kampus kami. Dan bukan hanya di kampus tingkat perguruan tinggi, dari kajian-kajian umum, dari pendidikan dari SD sampai pendidikan ini, itu ada pengajaran ini sampaikan, itu merupakan usul yang dijelaskan bahwa kita harus memuliakan ulama dan umara kita ya. Tetapi kalau ada kesalahan bukan berarti dengan merendahkan mereka ya, tetap menyampaikannya dengan cara baik dan sopan santun. Bahkan tadi sudah jelaskan, jangankan untuk melakukan tindakan-tindakan radikal ya, muzaharat ataupun demonstrasi saja itu dicegah, dilarang, karena tidak ada faedahnya, justru akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang luar biasa. Terima kasih untuk antum semua yang telah ikut menyaksikan dan bergabung bersama kita. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang jelas, yang kurang memuaskan. Demikian dapat kami bahas pada jumpa kita kali ini. Semoga antum selalu sehat walafiat ya, diberi kesehatan. Jangan lupa bahwa besok adalah tanggal 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah, yang akan diampuni dosa-dosa yang tahun yang lalu, tahun akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan datang. Jadi mohon jangan lupa besok puasa Arafah. Kita istirahat dulu sejenak. Dan kita tidak akan banyak lagi komentar-komentar dengan
apa yang biar dia bikin rekam video apa-apa saya, kita sudah nggak akan melayani lagi itu. Sudah kita kayaknya berdebat ya, pun langsung pun tidak pernah, sudah tidak perlu. Ya, kita sudah mengetahui, antum sudah melalui bagaimana mereka dalam berdebat, memotong-motong ungkapan para ulama, membaca sebagian halaman lalu diambil kesimpulan. Nah begitu, ya nggak mau ketemu lah. Nggak akan ketemu. Kita kalau debat ada titik tentu yang jelas, kemudian nanti akhirnya kita bisa ketemu pemikiran kita. Itu yang inginnya, kalaupun tidak ketemu, tidak saling memusuhi, tidak saling fitnah, kayak gitu. Itu pengennya kita. Ya demikian, semoga hal-hal ini dapat menjawab berbagai tuduhan-tuduhan yang selama ini, dapat menjelaskan ya berbagai pihak yang selama ini belum mengetahui hakikat yang sebenarnya. Terima kasih. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.